Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3A yang ibu sayangi, bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Semoga Allah selalu melindungi kita, amin. Anak-anakku, pada hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Sebelum pelajaran bahasa Indonesia, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bahasa Indonesia materinya wawancara. Apa sih artinya wawancara itu? Siapa yang tahu, tunjuk jari. Iya, wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara seseorang dengan orang lain. Pewawancara adalah orang yang bertugas memberikan pertanyaan, sedangkan narasumber adalah orang yang menjawab pertanyaan. Dalam wawancara perlu adanya topik atau pokok pembicaraan. Sebelum kita mewawancara orang, kita harus mempunyai topik apa saja yang perlu kita tanyakan pada orang tersebut. Oke anak-anakku, contoh wawancara. Ini ada percakapan atau pertanyaan. Yang memberi pertanyaan itu namanya Andi sebagai pewawancara. Nanti ayah sebagai narasumber. Ini Andi bertanya kepada ayahnya, apakah ayah masih ingat berapa berat badan Andi ketika baru lahir? Kemudian narasumber yaitu ayah menjawab, masih nak, ketika lahir berat badan Andi 3,5 kg. Kemudian pewawancara Andi bertanya lagi, saat itu apa yang sudah Andi lakukan ayah? Ayah sebagai narasumber menjawab, Andi belum bisa melakukan apa-apa. Jika lapar, Andi hanya bisa menangis. Nah, itu adalah contoh percakapan antara pewawancara dengan narasumber. Kata tanya yang digunakan dalam wawancara itu terdiri dari apakah, siapakah, bagaimana, mengapa, kapan, dan di mana. Nah, kita apabila mau mewawancarai harus sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terdiri dari kata tanya, ada apakah, siapakah, bagaimana, mengapa, kapan, dan di mana. Itu ya anak-anakku ya. Anak-anakku, sekarang kita belajar tentang cerita bergambar. Kita melihat, mengamati gambar, kemudian kita ceritakan gambar tersebut. Misalnya gambar pertama yaitu kiri atas. Bagian kiri atas diperhatikan gambarnya, kemudian dibuat cerita. Misalnya Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Kemudian kita perhatikan lagi gambar kedua yang sampingnya. Perhatikan gambar, kemudian kita bisa membuat cerita. Perhatikan contohnya. Cerita gambar yaitu Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo.
Nah, selanjutnya gambar yang ketiga yang bawah, perhatikan gambarnya. Kemudian kita bercerita. Misalnya, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Nah, untuk gambar keempat kita perhatikan, kemudian kita ceritakan. Misalnya, Edo pun ikut berlari mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Nah, ini adalah cerita bergambar. Paham ya anak-anakku ya? Untuk mendeskripsikan gambar menggunakan kosakata yang tepat. Perhatikan gambar yang ada di layar. Kemudian kita mendeskripsikan atau menceritakan gambar tersebut. Keluarga Doni sedang makan bersama. Hal ini menunjukkan makhluk hidup perlu makan untuk tumbuh. Makanan yang dibutuhkan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Sebelum dan sesudah makan, keluarga Doni berdoa sebagai tanda syukur kepada Allah. Nah, itu gambar yang ada bisa dideskripsikan atau diceritakan. Paham ya anak-anak ya? Selamat belajar. Semoga apa yang Bu Lulu sampaikan kalian bisa memahami, bisa mengerti, dan ilmu kalian bisa bermanfaat. Terima kasih. Mari pelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.